Rahman, Eka Fristiani HR, dan Fadil Rahim Budianto. Adapun pembaca materi yang pertama adalah saya sendiri, yang kedua Eka Fristiani HR, yang ketiga Fadil Rahim Budianto. A. Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat. Syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat untuk mencapai derajat kemuliaan, menjadi kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam dunia sufi dikenal dengan istilah taraki, yaitu jalan yang ditempuh dalam melaksanakan suatu ibadah. Jalan taraki ini ditempuh dengan berjalan syariat, tarikat, hakikat, dan ma'rifat sebagaimana telah disebutkan dalam kitab Kifayatu al-Azkiya wa Minhaj al-Asifa karya Abu Bakar bin Muhammad Sata al-Dimayati sebagai berikut. Sesungguhnya jalan menuju akhirat itu melalui jalan syariat, tarikat, dan hakikat. Maka dengarlah contoh-contoh dari ketiganya. 1. Syariat. Dari segi bahasa, syariat artinya tata hukum. Dalam dunia tasawuf, syariat adalah syarat mutlak bagi salik atau penempuh jalan ruhani menuju Allah. Tanpa adanya syariat, maka batalah apa yang diusahakannya. Syariat bukan hanya tentang sholat, zakat, puasa, dan haji semata, tapi lebih dari itu, syariat adalah aturan kehidupan yang mengantarkan manusia menuju realitas sejati. Syariat merupakan titik tolak keberangkatan dalam perjalanan rohani manusia. Maka bagi orang yang ingin menempuh jalan sufi, mau tidak mau ia harus memperkuat syariatnya terlebih dahulu. Ada sebagian orang berpendapat bahwa syariat itu hanya titik tolak menuju makrifat, dan ketika sudah mencapai ke hakikat, maka ia terlepas dari syariat. Karena menurut mereka syariat itu hanya untuk orang awam. Pandangan yang seperti ini ditolak oleh Sirhindi yang berpendapat bahwa antara syariat dan hakikat itu menyatu, tidak bisa dipisahkan. Syariat adalah bentuk lahir dari hakikat dan hakikat adalah bentuk batin dari syariat. Mereka yang menyatakan bahwa syariat berlaku untuk orang awam dan tidak bagi orang khusus, maka mereka telah melakukan bid'ah tersembunyi dan kemurtatan. Tarikat. Untuk mencapai tujuan tertentu memerlukan jalan dan cara tanpa mengetahui jalannya. Tentu sulit untuk mencapai maksud dan tujuan. Hal ini dinamakan tarikat. Dari segi persamaan, katanya berarti mazhab, yang artinya jalan. Mengetahui adanya jalan perlu juga mengetahui cara melintas jalan agar tidak tersesat. Tujuannya adalah kebenaran, maka cara untuk melintasi jalan harus benar pula. Untuk ini harus ada persiapan batin, yakni sikap yang benar. Perkenaan dalam tarikat merupakan pertunjukan dalam melakukan ibadah sesuai dengan ajaran yang ditentukan dan dicontohkan oleh Nabi Muhammad SAW dan dikerjakan oleh sahabat dan tabi'in turun-temurun sampai kepada guru-guru mursyidin. Dengan demikian, peraturan-peraturan dalam ilmu syariat dapat dikerjakan pelaksananya. Syekh Zainuddin bin Ali al-Malibari mengungkapkan dalam Hidayatul al-Adiyah ila Tarik al-Auliya sebagai berikut. Tarikat adalah menjalankan amal yang baik, berhati-hati dan tidak memiliki kemurahan atau keringanan syara, seperti bersikap wara dan riadah dengan ketetapan hati yang kuat. Dalam hal ini berarti syariat merupakan rambu-rambu Tuhan dalam kehidupan, sedangkan tarikat adalah bukti kepatuhan kepada Allah. Dengan kata lain, syariat merupakan peraturan, sedangkan tarikat merupakan pelaksanaannya. Seseorang yang memasuki tarikat dinamakan salik atau orang yang berjalan, sedangkan cara yang ditempuh dinamakan suluk. Secara umum ada 3 proses dalam tarekat untuk bisa sampai pada hakikat, yaitu muhajadah, riadah, dan muhasabah. Mujahadah artinya berjuang dengan sungguh-sungguh, berupaya secara gigih dan berusaha dengan giat dan keras melawan hawa nafsu dan berkonfrontasi dengan setan agar hubungan vertikal, horizontal, dan diagonal tidak terganggu. Riyad atau olah ruhani. Riyadah adalah upaya yang sungguh-sungguh untuk menuju Allah, untuk mendekatkan diri kepada Allah. Riyadah bisa dilakukan tanpa harus meninggalkan tugas dan kewajiban kita sehari-hari, serta tidak harus menghilangkan pemenuhan hak-hak kita terhadap diri, keluarga,
keluarga dan masyarakat sosial. Inti dari riyadah adalah konsisten dan istiqomah. Riyadah adalah bisa dilakukan dengan zikir, merupakan ibadah dan doa. Proses yang ketiga adalah muhasabah. Muhasabah adalah memperhatikan dan merenungkan hal-hal baik dan buruk yang telah dilakukan. Ketiga, hakikat. Dalam kamus ilmu tasawuf dikatakan bahwa kata hakikat atau hakikah seakar dengan kata al-haq, reality, absolut, yang dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai kebenaran atau kenyataan. Menurut terminologi, hakikat dapat didefinisikan sebagai kesaksian akan kehadiran peran serta ketuhanan dalam setiap sisi kehidupan. Hakikat adalah kesaksian terhadap sesuatu yang telah ditentukan dan ditakdirkannya, serta yang disembunyikan dan ditampakkannya. Kebenaran bukan hanya terletak pada akal pikiran dan hati, tetapi juga pada rasa, yakni rasa jasmani yang dapat dirasakan dengan rasa pahit, manis, asam, asin, dan sebagainya. Ada yang disebut dengan rasa rohani yang dapat dirasakan dengan merasakan gembira, sehat, bingung, ceria, dan sebagainya. Ilmu hakikat pada dasarnya dapat disimpulkan dalam 3 jenis pembahasan, yaitu hakikat tasawuf. Hakikat tasawuf ini diarahkan untuk membicarakan usaha-usaha membatasi syahwat dan mengendalikan duniawi dengan segala keindahan dan tipu dayanya. Ajaran-ajaran pokok dalam hakikat tasawuf adalah sakha atau sifat yang menunjukkan kebaikan, berpenuh pada akhlak Nabi Ibrahim alaihissalam, ridho, berpedoman dalam Nabi Ishak alaihissalam, sabar, berpedoman kepada Nabi Ayub alaihissalam, isyarah, berpedoman kepada Nabi Yahya alaihissalam dan putra Nabi Zakaria alaihissalam, gurbah, berpengasingan, berpedoman kepada Nabi Yusuf alaihissalam, memakai suf atau wal, berpedoman kepada Nabi Musa alaihissalam, saihah atau pengembaraan, berpedoman kepada Nabi Isa alaihissalam, fakar atau kemiskinan, berpedoman kepada Nabi Muhammad SAW. Hakikat marifat adalah mengenal nama-nama Allah dan sifat-sifatnya dengan sungguh-sungguh dalam pekerjaan sehari-hari dan menjaga kesucian akhlak. Hakikat al-haq, hakikat akhlak yaitu puncak hakikat yang dinamakan hadrat al-wujud. Hakikat ini memberi batas kepada zatan hakikat Muhammadiyah serta memberi makna hakikat yang mukminat dalam ilmu Tuhan. Hasani Arif Billah menjelaskan bahwa untuk mencapai hakikat ditentukan oleh 4 hal, yaitu baik buruknya atau sehat tidaknya kondisi jiwa atau hati, sabar dalam kesibukannya untuk mencapainya dengan berbagai amalia yang diridhoinya, munajat dengan ilmu ilahi sehingga mampu mendekatkan diri kepadanya, mendapatkan taufik dari Allah dan ditunjukkan jalan yang buruk sehingga dapat menghindarinya. Dengan demikian, ilmu hakikat merupakan bagian ilmu batin yang kondisinya adalah terbaik bagi salik yang dimanifestasikan dalam waspada atau muhasabah, mawas diri, muraqabah, cinta mahabbah, roja, khauf, rindu al-syauq, dan intim al-uns. Oleh karena itu, antara syariat, tarikat, dan hakikat merupakan suatu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh Eka Prestiania R. Baik, selanjutnya yaitu ma'rifat. Kata ma'rifat berasal dari kata arafa yang berarti mengenal atau paham. Ma'rifat menggambarkan hubungan rapat dalam bentuk gnosis, pengetahuan dengan hati sanubari. Pengetahuan ini diperoleh dengan kesungguhan dan usaha kerja keras sehingga mencapai puncak dan tujuan seorang salik. Sebagaimana kita ketahui, ma'rifat adalah mengetahui Tuhan dari dekat. Oleh karenanya hati sanubari dapat melihat Tuhan. Karena tujuan utama yang menjadi inti ajaran tasawuf adalah mencapai penghayatan ma'rifat pada zat Allah. Ma'rifat dalam tasawuf adalah penghayatan atau pengalaman kejiwaan. Oleh karenanya alat untuk menghayati zat Allah itu bukan pikiran dan panca indera, melainkan hati dan kolbu. Al-Junaidi memandang bahwa ahli makrifat membatasi diri tingkah lakunya dengan 4 perkara, yaitu yang pertama, mengenal Allah secara mendalam sehingga seakan-akan dapat berhubungan langsung dengannya. Yang kedua, dapat dalam beramal selalu berpedoman kepada petunjuk-petunjuk Rasulullah
Allah. Yang ketiga, bersedekah diri kepada Allah dalam mengendalikan hawa nafsunya. Yang keempat, merasa bahwa dirinya milik Allah dan kelak pasti akan kembali kepadanya. B. Maqamat dan ahwal. Maqamat. Kata maqamat berasal dari bahasa Arab yang berarti tempat orang berdiri atau pangkal orang mulia. Kata tersebut merupakan bentuk jamak dari maqam yang berarti pangkat atau derajat. Sedangkan dalam bahasa Inggris, istilah ini disebut dengan stage yang berarti tangga. Kemudian istilah ini diartikan sebagai perjalanan panjang yang harus dilalui atau ditempuh oleh orang sufi untuk mendekatkan diri kepada Allah. Adapun tingkatan maqamat yaitu pertama, taubat, yaitu memohon ampun disertai janji tidak akan mengulanginya lagi. Yang kedua, juhud, yaitu meninggalkan kehidupan dunia dalam hal kemaksiatan dan mengutamakan kebahagiaan akhirat. Yang ketiga, wara, yaitu meninggalkan segala yang syubhat, yaitu tidak jelas halal haramnya. Yang keempat, fakir, yaitu tidak meminta lebih dari apa yang diterima. Yang kelima, sabar, yaitu tabah dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala dan tenang menghadapi segala cobaan. Yang keenam, tawakal, yaitu berserah diri kepada qada dan keputusan Allah. Yang ketujuh, ridho, yaitu tidak berusaha menentang qada Allah. Yang selanjutnya yaitu ahwal. Kata ahwal merupakan bentuk jamak dari hal. Secara bahasa, ahwal berarti kondisi atau keadaan. Yang dimaksud adalah keadaan jiwa mutawasifin, sekaligus menandai tingkat pencapaian mereka dalam usaha mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu. Dapat dipahami juga sebagai mental. Ahwal atau hal adalah apa yang didapatkan tanpa dicari, hibah dari Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan dalam maqamat didapat dengan dicari, diusahakan. Dengan kata lain, hal itu bukan usaha manusia melainkan anugerah dari Allah setelah seseorang berjuang dan melewati maqamat tasawuf. Yang termasuk dalam ahwal yaitu pertama, khauf, yakni perasaan takut karena dihantui oleh dosa serta ancaman yang akan menimpanya. Yang kedua, tawaddu, ialah kerendahan diri seseorang hamba terhadap kebenaran dan kuasanya. Yang ketiga, takwa, yaitu orang yang patuh, taat, sabar terhadap perintah Allah serta memelihara dirinya dari perkara-perkara yang buruk. Yang keempat yaitu ikhlas, yaitu beribadah hanya mengharap ridha Allah, bukan hanya karena mengharapkan pujian makhluk. Yang kelima yaitu syukur, kecondongan hati untuk mencintai kepada zat yang memberi kenikmatan. Anggota tubuhnya condong bergerak untuk taat kepadanya. Lidahnya selalu mengingat dan memujinya. Yang keenam yaitu ketenangan, yaitu keadaan batin yang selalu tenang karena selalu dekat dengan Allah. Selanjutnya akan dibacakan oleh Fadil. Riyadhah Nafsiyah, dan karakteristik ini terdiri dari tiga tingkatan yang pertama tahalli. Tahalli ialah membersihkan diri dari sifat-sifat yang tercela, kotor hati, maksiat batin dan maksiat lahir. Membersihkan diri ini dalam rangka melepaskan diri dari permasalahan yang tidak baik, tidak sesuai dengan prinsip-prinsip agama. Sifat-sifat tercela ini merupakan penangguh dan menghalang sifat yang terpuji, yang menyinari hati dengan taat dan batin. Hati yang demikian ini dapat menerima rencana Allah dengan mudah. Oleh karena itu, segala perbuatan dan tindakannya selalu berdasarkan dengan niat-niat yang ikhlas dan suci dari riya. Dan amal ibadahnya itu tidak lain kecuali mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Untuk itulah manusia seperti ini bisa menyelesaikan diri itu Allah Subhanahu wa taala dan Tajalli adalah bahasa rasanya ketuhanan yang sampai mencapai sifat muraqabah. Dalam arti lain, tajalli berarti yang tersingkap berbaik. Saat ini seorang sufi benar-benar menanamkan rasa cintanya kepada Allah Subhanahu wa taala dalam hatinya.
kondisi puncak kebahagiaan, puncak penderitaan, puncak kegembiraan, dan puncak kesedihan merupakan wujud dari riyadhah. Sukses riyadhah adalah kepasrahan diri, menerima dengan ikhlas dan lapang dada di semua yang diberikan Sang Khalik. Riyadhah berhubungan dengan hali, tahali, dan kebahagiaan. 2. Muraqabah. Muraqabah secara bahasa berarti saling berdekatan, bina, musyawarah, dari kata-kata qarraba yuqarribu muqarrabah. Dalam pengertian ini maksudnya adalah usaha-usaha hamba untuk berdekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yakni saling berdekatan dengan antara hamba dan Tuhannya. Upaya-upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah dilindungi dengan nilai-nilai keikhlasan dan kesungguhan untuk mencapai tujuan. Orang-orang yang saleh selalu berusaha untuk bertakarrub dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu cara terbaik untuk mencapai martabat kedekatan kepada Allah adalah bertafakur atau meditasi. Amalan ini sangat bermanfaat dalam rangka merenungi ayat-ayat Allah, baik bersurat ataupun bersurat kauniyah. Menurut Syekh Abdul Qadir Al-Jailani bahwa ada 3 perkara tentang tafakur atau meditasi, yaitu A. Pertama, barang siapa yang bertafakur tentang sesuatu dan menyelidiki sebabnya, maka ia akan mendapat setiap bagian dari hal yang mempunyai banyak bagian yang lain pula, dan setiap bagian itu menargetkan banyak lagi hal-hal yang lain. Inilah tafakur yang nilainya tahun ibadat. B. Yang kedua, barang siapa yang bertafakur tentang ibadatnya dan mencari sebabnya serta mengenai sebab itu, maka tafakurnya bernilai 70 tahun ibadat. C. Ketiga, barang siapa yang bertafakur tentang mengenal Allah dan kemampuan untuk mengenalnya, maka tafakurnya ini bernilai 1000 tahun ibadat. Inilah ilmu yang hakiki. Muraqabah. Muraqabah adalah makna harfiah berarti awas, mengawasi atau saling mengawasi. Dalam kategori bina musyawarah secara bahasa, muraqabah mengandung makna senantiasa mengamati tujuan atau menentukan sesuatu dengan penuh perhatian atau kemauan diri. Sedangkan menurut terminologi dengan melestarikan pengamatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan hatinya, dan dalam arti terus menerus kesadaran seorang hamba atas pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap semua keadaan, sehingga manusia mengamati pekerjaan dan kondisinya dengan penuh perhatian. Orang yang sudah bermuqarabah dengan Allah dalam hatinya, maka dirinya akan terhindar dari berbuat dosa secara sadar. Hal ini mengundangkan makna bahwa orang yang selalu bermuraqabah kepada Allah, ia tidak akan mengerjakan dosa lagi, karena Allah telah menjauhkannya dari perbuatan dosa. Berbeda dengan orang munafik yang takut diawasi orang lain, jika kalau tidak dilihat orang, maka ia berani berbuat dosa. 1. Muraqabah. Tingkatan muraqabah. 1. Muraqabatul qalbi. Qalbunya selalu waspada dan selalu diperingatkan agar tidak keluar dari kebersamaannya dengan Allah. 2. Muraqabatul roh. Waspadaan dan peringatan terhadap roh agar selalu dalam pengawasan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. 3. Muraqabatul sirri. Waspadaan dan peringatan terhadap sir agar selalu meningkatkan amal ibadahnya dan memperbaiki ini mungkin saja yang dapat kami sampaikan atau dari kelompok kami. Jika ada yang